Simon Kjaer jadi lem yang satukan Milan saat melempem melawan Porto. Simon Kjaer seolah menjadi lem yang menyatukan seluruh pemain AC Milan saat mereka tampil tanpa taring dalam kekalahan 1-0 dari FC Porto pada Rabu dini hari lalu. Kjaer tampil sebagai salah satu pemain yang bermain bagus saat Rossoneri takluk dari Porto pada pertandingan keempat penyisihan grup Liga Champions yang membuat peluang mereka lolos ke babak 16 besar menjadi sangat tipis. Milan News menyorot bagaimana Fikayo Tomori, David Calabria, dan Fode Ballo-Touré mengalami kesulitan di Estadio do Dragão. Namun kapten tim nasional Denmark menjadi lem penjaga keempat pemain bertahan tersebut tetap bersatu. Jika ia terus menjaga performa dan kebugarannya, tampaknya kecil kemungkinan Stefano Pioli bakal mencadangkannya, khususnya dalam tim yang masih terlalu muda dan belum matang untuk menghadapi pertandingan sebesar itu. Bek tengah 32 tahun tersebut merupakan leader sejati dan ia tidak memberikan performa sangklingnya yang tengah guncang mempengaruhi ketenangan dan ketelitiannya yang biasanya. Situasi kontraknya adalah persoalan yang manajemen raksasa Serie A tersebut berharap bisa segera mungkin diselesaikan meski ada beberapa kasus lain yang lebih mendesak untuk diatasi. Kjaer belakangan ini mengungkapkan bahwa ia selalu terbuka dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk negosiasi perpanjangan kontraknya dan dalam waktu dekat ini, pengaruh luar biasanya di dalam dan di luar lapangan mungkin akan diganjar Milan dengan pembaruan kerjasama. Benenser akui Milan lakukan banyak kesalahan saat dikalahkan Porto. Ismail Benenser mengakui bahwa ia dan rekan satu timnya di AC Milan melakukan terlalu banyak kesalahan di Liga Champions, namun menegaskan ia memang dilanggar dalam penciptaannya gol kemenangan FC Porto. Rossoneri kembali dirugikan akibat keputusan kontroversial wasit dan kali ini langsung berhubungan dengan gol dalam kekalahan 1-0 mereka dari Porto. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tayangan ulang, Benenser dilanggar oleh Teremi di dekat kotak penalti, namun hakim pertandingan tak meniup peluitnya. Saat permainan terus berlanjut, Luis Diaz berhasil melesakkan tembakan yang meluncur deras ke gawang Ciprian Tatarusanu yang sekaligus memastikan The Dragons mengamankan 3 poin penuh di kandang. Benenser lantas berbicara kepada Sky Italia selepas pertandingan untuk memberikan komentarnya mengenai kekalahan Milan tersebut. Kami tidak memainkan pertandingan terbaik kami. Sekarang kami harus memikirkan yang selanjutnya dan belajar dari pertandingan ini. Kami bermain dengan semangat kami yang bisa langsung Anda lihat melawan Porto. Sulit dari berbagai sudut pandang, kami melakukan terlalu banyak kesalahan. Kami tidak di Liga Champions hanya untuk bermain, kami perlu lebih baik dalam 3 laga berikutnya, ujarnya. Pemain internasional Aljazair tersebut juga berbicara kepada Medset soal pelanggaran dari Teremi sebelum terciptanya gol tuan rumah. Saya berlari menuju bola dan saya tidak melihat pemain ini. Saya merasakan pukulan di kepala dan juga dorongan, imbuhnya. Sandro Tonali tidak gagal tapi sedang berkembang bersama Rossoneri. Anak emas Brescia, ini adalah nama panggilan resmi Sandro Tonali sebelum pindah ke Milan pada tahun 2020. Gelandang muda ini menjadi terkenal sebagai remaja selama waktu bersama Rondinelli yang memicu perang antara raksasa Milan untuk jasanya selama musim panas 2020. Pemain Italia itu akhirnya mengikuti kata hatinya. Pindah ke sisi hitam dan merah Milano sangat menyenangkan para pendukung Diavolo. Meskipun demikian, musim panas sang pemain dengan klub barunya jauh dari ideal. Frankesi bisa dibilang gelandang terbaik di Italia musim lalu, sementara Ismail Benenser terbukti menjadi sidekick terbaiknya, membentuk poros ganda yang solid di jantung line up Stefano Pioli. Di sisi lain, Tonali berjuang untuk mendapatkan waktu pertandingan sejak awal di Milan. Dan bahkan ketika dia memasuki lapangan, dia tidak pernah benar-benar membuat dunia terbakar, meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Menyusul awal yang buruk di Milano, beberapa penggemar dan pengamat mulai meragukan kemampuan Sandro. Pemain yang pernah dicap sebagai campuran antara Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso pasti harus menyuguhkan performa yang lebih baik. Namun kehilangan fakta bahwa Tonali baru berusia 20 tahun ketika ia pindah dari tim provinsi kecil yang melompat di antara 2 tingkat teratas Italia ke salah satu klub paling sukses dalam sejarah olahraga.
Menjadi warga negara Italia harusnya menjadi keuntungan. Seorang anak laki-laki lokal kemungkinan akan berintegrasi dalam skuad dan beradaptasi dengan atmosfer lebih cepat daripada orang asing. Tapi di sisi lain, ini bisa menjadi beban besar di pundak pemain lokal karena jersey itu bisa membebaninya lebih dari rekan satu timnya yang diimpor. Mungkin itulah alasan satu mengapa Tonali tidak menggebrak dunia selama musim pertamanya di Milan. Anak muda itu terkadang terlihat terlalu tegang dan tidak mampu meniru permainan kreatifnya dari masanya di Brescia. Tetapi, yang paling penting memberikan label pada anak berusia 20 tahun sebagai orang yang gagal adalah tindakan kurang bijaksana yang sebagaimana dari kita lakukan dari waktu ke waktu. Tonali tidak gagal musim lalu, dia hanya baru berkembang bersama Rossoneri. Selama itu, kita harus ingat bahwa pemain yang berada di depan Sandro dalam urutan keempat bermain musim lalu tidak benar-benar gelandangan yang lebih baik daripada dia pada usia 20 tahun. Selain itu, pujian juga harus ditujukan kepada Stefano Pioli karena pekerjaan manajer Milan dengan Tonali mulai membuahkan hasil sejak awal musim baru. Pemain berusia 21 tahun ini dalam performa yang spektakuler, mengalahkan Benenzer dalam urutan kekuasaan dan bahkan terbukti sebagai gelandang tim yang paling dinamis, mengungguli Kessie yang saat ini tidak konsisten. Roberto Mancini mungkin telah memutuskan untuk memasukkannya ke gelandang tengah ketika memilih line up untuk semifinal UEFA National League lalu. Namun ini tidak mengubah apapun untuk Sandro, karena langit tetap menjadi batas bagi seorang pemuda pekerja keras dari Lamborghini yang mengkokoh dirinya sekali lagi sebagai anak emas sepak bola Italia.